إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعين المساكين وخطبتنا فيها ما كان من الفرق فإذا شهد خطيب على منبر يخطب فلا يتكلم أحدكم وما يتكلم فقد لغى وما لغى فلا جمعة على أنصتوا وأسألوا rahimakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul meminta kepada kita, menganjurkan kepada kita minimal 1 kali berselawat kepadanya. Bukankah pada saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya, yang datangnya seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, cahaya di atas cahaya. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidatan, 1 kali Rasul meminta kepada kita untuk berselawat kepadanya. Apa kata Rasul? Allah akan memberikan 10 kebaikan walaupun 1 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hendaklah kita berbanyak berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kita tebarkan mutiara-mutiara salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengajak kepada kaum muslimin pada umumnya dan khususnya pada diri khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan semua apa yang menjadi perintah-perintah Allah kita kerjakan, apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Hamba-hamba Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah singkat kita pada siang yang berbahagia ini yaitu tentang mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan. Tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak mau tenang di dalam hidupnya? Ketenangan diambil dari dasar katanya adalah tenang. Siapa yang tak mau tenang dalam hidupnya walaupun punya masalah banyak? Akan tetapi kehidupan adalah masalah. Hidup sama dengan masalah. Mengapa demikian? Sejak kita dikandung seorang ibu kandung kita dilahirkan ke muka bumi Allah, kita telah punya masalah. Bagaimana kita ingin berbicara? Bagaimana kita ingin berjalan seperti orang lain? Bagaimana kita ingin memiliki sesuatu? Banyak sekali masalah yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Namun, jika kita amalkan 2 nanti yang khutib sampaikan, insyaallah masalah apapun yang kita tempuh, masalah apapun yang kita hadapi, bagaikan air mengalir dari permukaan yang tinggi hingga jatuh ke permukaan yang rendah, tak terasa mengalir begitu saja, tak terasa masalah akan pergi begitu saja. Bahkan kita mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terlebih dahulu, malah kita mendengarkan ataupun simak terlebih dahulu cerita singkat yang khatib berikan untuk menggambarkan deskripsi daripada 2 solusi tersebut. Cerita tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Imam Bukhari mengatakan ada seorang pemuda Arab yang bernamakan Gaurat bin Al-Harith. Beliau adalah satu-satunya pemuda paling benci kepada Rasulullah. Bukan sekadar benci, bukan sekadar dendam, bahkan bertekad ingin membunuh Rasulullah SAW. Singkat cerita, tatkala Gaurat bin Al-Harith tersebut pergi, dia berjalan kaki membawa pedang yang sangat tajam. Suatu ketika itu pula Rasulullah SAW, Muhammad pergi mengembalakan kambingnya. Setelah dia mengembalakan kambingnya, dia pun merasa lelah. Dia pun mencari tempat pohon yang sangat rindang dan dia pun beristirahat di bawah pohon tersebut. Tatkala tak disangka-sangka, Gaurat bin Al-Harith melihat dengan tak disangka Muhammad tersebut sedang lelah duduk di bawah pohon tersebut. Kemudian singkat cerita, Gaurat pun menghampirinya dan berkata Gaurat kepada Muhammad, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tak ada kawan lagi. Engkau tak ada sahabat lagi. Keluarga engkau saat ini tidak ada. Jika aku tebaskan batang lehermu dengan pedang yang tajam ini, siapa yang menolongmu wahai Muhammad?" Muhammad pun berdiri dengan tegar, penuh pendirian, dengan mengucapkan satu kata, Allah. Dengan mengucapkan satu kata Allah, bergetarlah tubuh daripada Gaurat bin Al-Harith. Pedang yang ia pakai, pedang yang ia pegang, pedang yang ingin membunuh Muhammad terjatuh ke muka bumi. Kemudian Muhammad mengambil pedang tersebut. Kemudian Muhammad bertanya kepada Gaurat bin Al-Harith, "Wahai Gaurat bin Al-Harith, jika aku balikkan pedang tajam ini ke batang lehermu, siapa pula yang akan menolongmu wahai Gaurat?" Dengan tergetar Gaurat menjawab, "Tidak ada wahai Muhammad, kecuali engkau mau memaafkan." Singkat cerita, Muhammad pun mau memaafkan Gaurat bin Al-Harith. Gaurat pun masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat ambil hikmah daripada cerita tersebut? Yang pertama, sesuai dengan permasalahan kita dalam kehidupan kita ini, tentu solusi pertama yang kita hadapi dalam permasalahan apapun masalah yang kita tempuh dalam kehidupan ini, yang pertama adalah Allah bizikrillah, mengingat Allah. Bukankah Allah tegaskan di dalam Quran Ar-Ra'd surat ayat 28, tentu ayat Ar-Ra'd tersebut apa kata Allah? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, yaitu orang-orang yang beriman. Diperuntukkan orang-orang yang beriman, bukan diperuntukkan orang yang punya harta benda yang banyak, bukan diperuntukkan orang yang memiliki jabatan tinggi tahta, bukan, tetapi adalah untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ala bizikrillah, ingatlah kepadaku, hanya mengingat Allah. Tatma'innul qulub, hati menjadi tenang, hati menjadi tenang. Kalau hati menjadi tenang, apapun masalah dalam kehidupan ini akan berlalu, akan dapat pula solusinya. Bagaimana Muhammad SAW menghadapi orang yang dendam, bukan sekedar dendam, benci, bahkan mau membunuhnya. Dia pun mengingat kata Allah. Maka dari itu, orang-orang dahulu umur 70 tahun, wajah umur 20 tahun. Sekarang terbalik, umur 20 tahun, berwajah 70 tahun. Mengapa demikian? Dia lupa kepada Allah. Dia tak mau bertakwa kepada Allah. Bahkan orang-orang dahulu bisa kita bandingkan dengan zaman modernisasi sekarang. Zaman sekarang banyak yang umur 70 tahun masuk ke rumah sakit. Sedangkan orang dahulu umur 70 tahun, 80 tahun masih tegak berdiri, masih sanggup ke rumah Allah. Itulah perbandingan. Mengapa demikian? Karena segala yang ia lakukan membawa kalimah-kalimah Allah. Apapun yang ia lakukan, apa yang ia makan, apa yang ia minum, apa yang ia kerjakan, sepaling tidak-tidaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Sekarang terbalik, banyak yang mengikuti daripada majelis, banyak mengikuti daripada gerakan apapun. Apakah salah itu? Tidak. Akan tetapi ketika dia mengikuti majelis, dapat satu hadis, dua hadis, tiga hadis, sampai 10 hadis, dia ajak untuk perdebatan, bukan mengajak dan bukan untuk mengingat sesama muslim untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu tak ada majelis, tetapi ilmu yang ia dapatkan walaupun dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ia amalkan, keberkahan yang ia dapatkan di dalam kehidupannya. Bahkan orang yang beriman, orang yang punya ilmu, ketika dia makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa aqina azabana, meminta kepada Allah keberkahan, berkah Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya daripada yaitu deskripsi cerita di awal mukadimah tadi. Orang yang ingin dendam kepadanya, orang yang ingin membenci kepadanya, membunuh kepadanya, bahkan mau memaafkan daripada kesalahan orang tersebut. Bagaimana dengan kita? Tanyakan kepada diri kita. Kalau ada orang yang ingin membunuh kita, pasti kita mau membalasnya. Pasti kita mau mengancam pula. Ada orang benci, pasti kita benci pula. Salah. Dalam aturan Islam tidak ada seperti itu. Maka dari itu, jalinlah silaturahmi. Falyasil rahimah. Jalinlah silaturahmi. Orang yang menjalin silaturahmi, yakinlah Allah akan berikan apa yang kita hadapi masalah pada saat ini. Hadapi masalah tersebut adalah masalah kita ekonomi, rezeki itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka salah satunya dengan mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Man sarahu an yubsatallahu fi rizqihi. Barang siapa ingin mendapatkan rezekinya, hendaklah dia falyasil rahimah, menjalin silaturahmi. Wa in sa'asallahu fi asarihi, ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin silaturahmi. Di mana kita tempat menjalin silaturahminya? Yang paling mudah, yang paling indah, yang paling nyaman adalah rumah Allah yang kita cintai. Dimanapun rumah Allah, hendaklah datang ke rumah Allah untuk menjalin silaturahmi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat kita pada siang yang berbahagia ini. Dapat kita ambil kesimpulan yang pertama adalah hablum minallah. Jalinlah hubungan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bukan mencari muka, bukan mencari karena takut tetangga, bukan takut segan kepada kawan lain, akan tetapi illahi anta maksudi wa ridho kamaddudi. Ridho Allah yang kita inginkan, ridho Allah yang kita harapkan, ridho Allah yang kita tentukan. Bukan karena jabatan, bukan karena segan, bukan karena kawan, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kesimpulannya adalah hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita sesama manusia. Perbaiki terus. Walaupun kita terjadi perselisihan, saling memaafkanlah. Yakinlah hablum minan nas kita terjalan dengan baik. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma dafa'anna al-qala' wal bala wal baba wal riba wal fahsa'i wal munkar wasuyuf wal mukhtalifata wasyuhada'i wal mihan ma zahara min hawa ma batan min baladina hasyata wa min buldanil muslimina wa ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasallallahu alazim yuskurkum wa lazirkumullah.